Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, di tengah-tengah sibuknya manusia untuk mencari kehidupan dunia ini, namun Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mencari kehidupan akhirat, karena memang majelis ilmu adalah majelis akhirat, majelis yang mengingatkan tentang negeri akhirat, ya, majelis yang mengingatkan tentang kematian. Makanya para ulama dulu ketika mengatakan bahwa majalisu Ahmad, tentang majelisnya Imam Ahmad, majalisu Ahmad majalisul akhirah, majelisnya Imam Ahmad adalah majelisnya akhirat. Kenapa? Karena isinya senantiasa mengingatkan manusia untuk apa? Untuk akhirat, mengingatkan tentang kematian, mengingatkan tentang kewajiban kita mempertanggungjawabkan kelak segala amalan kita. Ya, sedangkan kalau kita mencari orang yang mengingatkan negeri akhirat sangat jarang, Pak. Ya, kita ketemu di pasar. Coba apa yang diobrolkan, Pak? Dunia. Gimana usahanya, ya kan? Dunia. Sekarang mobilnya berapa, rumahnya berapa, dunia terus. Ketemu dulu teman SD, apa yang ditanyakan? Dunia, nggak ada nanyakan kemudian bagaimana sholatnya, bagaimana hafalannya, nggak ada itu. Kecuali di majelis seperti ini. Makanya ada orang ngomong gitu, yuk ngaji kok sering banget ini ya, ngaji kok sering banget, subhanallah Pak. Kalau menurut para ulama kita seperti Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab, beliau pernah mengatakan bahwa hajatuna ilal ilmi asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita terhadap ilmu agama melebihi daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Coba, butuhnya kita kepada ilmu agama melebihi daripada butuhnya kita makan dan minum. Coba Pak, ya,
kita andikan kebutuhan ilmu seperti butuhnya makan. Kita makan seminggu sekali, Pak. Puasa bukan seminggu pisan, kelenger nih Pak. Kelenger nih Pak. Karena apa kata para ulama? Ya, yang namanya makanan, ya, kita makan, kita minum. Apa sih fungsinya? Fungsinya hanya menghidupkan jasad kita dan menyehatkan badan kita. Ya kan? Sedangkan ilmu agama apa fungsinya? Menghidupkan hati dan iman. Mana lebih urgen? Mana lebih penting? Hidupnya jasad atau hidupnya hati? Semua orang yang berakal mengatakan hidupnya hati jauh lebih penting. Ya, maka kenapa para ulama mendidik kita bahwa belajar ilmu agama itu jangan sekedar sebagai sambilan. Nek kubur ngaji, ora kubur orang ngaji. Itu ya, masya Allah. Makanya kebutuhan kita kepada ilmu luar biasa. Tadi kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa butuhnya kita kepada ilmu agama melebihi daripada butuhnya kepada makan dan minum. Insya Allah ya. Iya. Dan ma'asyil muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di bab yang ke-11. Ya, berada di bab yang ke-11 yang penulis kitab membuat babul mujahadah. Bab tentang bersungguh-sungguh. Masya Allah ini. Jadi penulis kitab ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ini kitab yang sangat sering kita dengar di tengah masyarakat. Apa tuh riyad? Riyad itu adalah taman, ya, riyadhah, riyad itu taman. Sedangkan as-shalihin orang-orang soleh. Jadi penulis kitab sedang menggambarkan bagaimana sih orang soleh itu hidup. Bagaimana sih orang soleh itu hidup, gitu ya. Maka di bab ini beliau menjelaskan bahwa di antara ciri orang soleh mereka memiliki al-mujahadah. Apa mujahadah? Kesungguhan untuk melakukan kebaikan dan kesungguhan, kesegeraan di dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu ciri orang soleh. Ya, adapun ayat-ayat sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan baca beberapa hadis yang dinukilkan penulis kitab. Kita baca. Ya, al-haditsul awal, hadis yang pertama. Di situ ada ya di modul yang ada di situ. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah, nama beliau adalah siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Para ulama khilaf, ya, khilaf tentang siapa nama beliau. Sampai kata Imam Nawawi ada 23 pendapat. Ini satu orang namanya diperselisihkan sampai 23, Pak. Gitu ya. Namun kata Imam Nawawi, di antara pendapat yang sahih adalah ini, Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ya, beliau termasuk sahabat Nabi yang Masya Allah sangat fokus di dalam mempelajari ilmu agama. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Perhatikan, kalau ada hadis konteksnya seperti ini, Rasul bersabda, Allah berfirman, itu namanya apa? Namanya hadis qudsi, gitu ya. Namanya hadis qudsi. Apa bedanya antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Kata para ulama bahwa bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi dari 3 sisi, Pak. Yang pertama, kalau Al-Quran
lafaz dan maknanya dari Allah. Itu Al-Quran. Ya, sedangkan hadits qudsi makna dari Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya dari Rasulullah. Ini perbedaan yang pertama. Apa tadi? Kalau Al-Quran lafadz dan maknanya dari Allah, seperti dalam mushaf Al-Quran. Makanya di dalam kita membaca Al-Quran tidak boleh terlewatkan walaupun satu huruf Al-Quran. Tapi kalau hadits qudsi lafadznya dari Rasul, adapun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, jika Al-Quran membacanya, sekedar membacanya mendapatkan pahala. Ada pahala per huruf, ada pahala per ayat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi, datang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala ini Allah lipatkan menjadi 10 pahala. Masya Allah, Pak. Maka kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Kita hanya sekedar mengucapkan alif lam mim, berapa pahala kita dapatkan? 3 sampai 30 pahala. Itu kalau Al-Quran. Pahalanya apa tadi? Ada ditulis per huruf. Ada pahala yang ditulis per ayat. Mana hadisnya? Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, kata beliau, afala takhdu ilal masjid fataqra'a ayatain min kitabillah falahu khairun min naqatain. Kata Nabi, kenapa kalian tidak bersegera datang ke masjid untuk bisa membaca Al-Quran barang 2 ayat? Kenapa? 2 ayat yang engkau baca lebih baik daripada engkau memiliki 2 ekor unta. Kalau unta regane pirawa? Unta beneran ya ora dolanan. Unta pinten, Pak? Puluhan juta, 30 juta, Pak. Coba 2 ayat yang kita baca, Pak. Kata Rasul lebih baik daripada 1 juta. Yo, Pak. Masya Allah ya. Yuk, sakit ora cukup 1 juta. Itu baru 2 ayat. Ya. Bagaimana kalau 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta? Ya, Masya Allah. Ini inggane gitu ya. Andekan ya orang Majenang terkaya bikin sayembara. Si warga Majenang yang baca Al-Quran seayat aja kakek 1000 perak, Pak. Kayaknya jangan pek masjid ya, Pak. Iya, kayaknya pek ya lumayan 100 ayat 1.000, Pak. Kayak ini penuh masjid, Pak. Ya, tapi ketika Allah menyediakan pahala per ayat lebih baik dari seekor unta, kita kurang semangat, ya. Apa perlu 1000 perak ini per ayat gitu? Masya Allah. Karena apa? Itulah manusia. Kebanyakan kita itu pengennya apa? Instan, ya, instan. Ke baca, ke duit, wis nang ipol nih, Pak. Iya. Kalau proses dan subhanallah. Ini Pak. Ini perbedaan kedua. Jadi kalau Al-Quran sekedar membacanya itu dianggap sebagai ibadah dan berpahala. Sedangkan hadits qudsi tidak demikian, Pak. Sekedar membacanya tidak mendapatkan pahala sebagaimana membaca Al-Quran. Itu perbedaan yang kedua. Adapun perbedaan yang ketiga, bahwa di dalam Al-Quran semua sahih beritanya itu, tidak ada yang diragukan. Ya, adapun kalau hadits qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu alias palsu sama sekali. Makanya apa? Di dalam hadits qudsi itu perlu apa? Mempelajari tentang sanadnya, gitu, Pak. Kalau Al-Qur'an udah 100% tidak pernah ada perubahan, pasti sahihnya. Ini diantara kata para ulama 3 perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadits qudsi. Jadi Allah berfirman,
Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man barang siapa adali waliyan, yang dia memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Kita satu potong dulu, Pak. Allah mengatakan barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadap dia. Maka berarti dalam hadis ini menunjukkan Allah punya wali. Siapa wali Allah? Mesti jawabannya yang bisa mabur ya, Pak. Bisa ngilang ya, bisa njala iwak nang aspal gitu, Pak ya. Mesti niku, Pak. Siapa wali Allah itu? Siapa wali? Apa itu wali? Wali itu diambil dari kata apa? Dari kata al-wala, itu kecintaan. Allah itu punya orang yang dicintai. Siapa mereka wali Allah itu? Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, penting tulis ayatnya, Pak. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ditulis dulu ayatnya, nanti di rumah cek. Gula orang bener Ustaz iki. Gitu ya. Surat Yunus 62 dan 63. Allah mengatakan, siapa wali Allah itu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ala ketahuilah. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa mereka? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada kekhawatiran pada mereka. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Perhatikan, Pak. Jadi kriteria wali Allah itu siapa? Orang beriman dan bertakwa. Siapa saja. Yang penting dia beriman, yang penting dia yang bertakwa, maka wali Allah. Maka Ustaz, berarti wali Allah bertingkat-tingkat? Iya. Semakin beriman dengan keimanan yang sempurna, semakin takwa dengan ketakwaan yang sempurna, semakin tinggi tingkat apa? Kewaliannya niku, Pak. Ya. Maka kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika engkau melihat orang bisa berjalan di atas air atau bahkan bisa terbang, ya, apa kata beliau? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru kamu menentukan dia wali atau bukan, kata Syafi'i. Tapi bagaimana? Lihatlah keseharian dia. Jika amalan yang dia perbuat mencocoki Nabi, mungkin itu. Tapi kalau ternyata perbuatan dilakukan adalah jauh dari ajaran Nabi, gak pernah sholat berjamaah di masjid, gitu ya, biasa minum makan pakai tangan kirinya, perhatikan ya, biasa bergaul dengan lawan jenis, tidak ada ini, bukan wali, tapi wali syaitan. Itu perhatikan ya, ini kata Imam Syafi'i, perhatikan. Nah, jadi ini wali. Berarti Bapak sekalian, di dalam hadis qudsi ini subhanallah, Allah mengatakan siapa yang dia memusuhi waliku. Ingat siapa wali Allah tadi? Orang beriman dan bertakwa. Tidak harus mereka bisa terbang nih, Pak. Bisa ngilang ya. Iya, nggak mesti itu, Pak. Karena apa? Siapa sih wali Allah itu? Yang paling tinggi para sahabat Nabi, Pak. Ya. Para sahabat itu memang orang yang sudah dijamin Rasul benarnya iman mereka. Berarti apa? Para sahabat pasti wali Allah, kan gitu. Ya, karena Allah menjadikan imannya para sahabat sebagai iman percontohan. Allah mengatakan fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan mereka beriman seperti iman kalian. Kalian siapa? Para sahabat Nabi. Niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Coba, imannya para sahabat dijadikan iman percontohan. Berarti para sahabat itu orang yang imannya paling baik, Pak. Ya, imannya paling baik itu. Dan hatinya para sahabat hati yang terbaik.
Pasti sahabat Nabi itu wali Allah kan gitu. Tapi apa? Apakah kemudian para sahabat Nabi adalah orang yang bisa terbang, mabur, tur ngilang? Yang enggak, andaikan para sahabat sebagai wali Allah mereka bisa ngilang, Pak, orang musyrikin keteteran, Pak. Lawang perang ketemu bareng hilang kabeh dene iki. Iya kan? Iya, logika itu loh, Pak. Para sahabat itu manusia yang subhanallah, tingkat kewalinya luar biasa, kesolehannya luar biasa. Ya, tentunya apa, mereka harusnya apa? Lebih sakti daripada wali-wali zaman sekarang ini, Pak. Kita juga wali, ya wali murid. Gitu ya. Nah, iya. Jadi kita jangan ngaku-ngaku ini wali gitu ya. Masya Allah. Perhatikan, maka Allah mengatakan, siapa yang memusuhi waliku faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan perang dengan dia. Coba, yang mengumumkan perang Allah, mungkin enggak kita akan menang? Tidak mungkin, Pak. Maka di dalam hadis ini menunjukkan apa? Haramnya kita memusuhi siapa? Orang-orang beriman dan orang yang bertakwa itu, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Hati-hati ya, kita bermusuhan dengan orang kok dia beriman dan bertakwa, hati-hati. Karena mereka wali Allah dan Allah mengancam akan apa? Memerangi orang tersebut. Kemudian kita dipotong-potong hadisnya ya, karena ada pegangan itu. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah ya ada seorang hamba yang dia mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada apa yang aku wajibkan untuknya. Apa maknanya? Maknanya bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib. Jadi orang dia mendekatkan diri kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Amalan apa yang paling afdol, amalan apa yang paling besar pahalanya adalah amalan-amalan yang wajib. Baru kemudian sunnah. Makanya tidak boleh, Pak, kalau misalkan kita ya waktunya mepet misalkan, maka tidak boleh kemudian kita mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Keliru. Jadi kalau ada dua amalan, satu wajib, satu sunnah, itu mau tidak mau dikerjakan di waktu itu, maka bagaimana? Wajib kita mendahulukan yang wajib. Kenapa? Tadi Allah lebih cinta amalan yang wajib. Makanya keliru besar, Pak. Kalau bulan Ramadan, keliru ya. Tarawih penuh, gimana? Bener itu, sampai banyak musola bikin tenda darurat. Jadi mirip terjadi apa, Pak? Bencana alam. Tenda itu di mana-mana. Ya, iya. Tarawih hukumnya apa, Pak? Sunnah, tapi sholat duhur kosong. Nah, itu contoh keliru, Pak. Itu fatal sekali, Pak. Dia menjaga ibadah sunnah, kemudian dia meninggalkan yang wajib. Keliru besar itu, Pak. Andaikan gini, Pak, ya, andaikan gini, dia sholat 5 waktu, tidak sholat tarawih, lumayan itu, Pak. Tidak berdosa. Kan gitu. Maka Rasul SAW ketika itu, di malam pertama bulan Ramadan, beliau keluar ke masjid, sholat tarawih dengan beberapa sahabat. Malam kedua lakukan lagi. Kemudian apa? Sahabat semakin banyak. Di malam ketiga semakin banyak sahabatnya ikut berjamaah. Tapi di malam berikutnya hampir penuh satu masjid, Rasul tidak masuk ke masjid. Para sahabat menunggu sampai menjelang sahur. Sahabat ngantuk-ngantuk di situ, nyaris para sahabat apa? Tidak bisa sahur. Untung apa? Pengin sholat berjamaah dengan Nabi. Keesokan harinya di pagi hari Rasul mengatakan, laqad ra'aitu ma sana'tum. Aku tahu apa yang kalian perbuat tadi malam. Walam yamna'ni al-khuruj illa khasyitu an tufradu alaikum. Tidak ada yang menghalangi aku keluar sholat bersama kalian kecuali satu, kata Nabi. Aku khawatir sholat tarawih akhirnya diwajibkan.
Rasul khawatir. Kenapa? Kalau itu dia wajibkan membebani umat beliau, Pak. Karena Rasul tidak mau umatnya terbebani. Masya Allah ya. Maka sholat wajib itu sholat 5 waktu. Kok ada orang dia menjaga tarawihnya dan meninggalkan sholat 5 waktu? Sungsang walik ini kok, Pak. Iya. Iya, maka masya Allah di sini Allah mengatakan Allah itu paling cinta ketika ada hamba yang mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan wajib. Gitu. Syukur-syukur yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Nah ini Pak. Jadi ya, pokoknya prinsipnya gitu Pak. Contoh lagi, ini jadikan kaedahnya bahwa kata para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah belum mengatakan idza tazahamal masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Jika ada dua kemaslahatan yang berbenturan, yang bersamaan, bagaimana? Maka dahulukan kemaslahatan yang lebih tinggi. Contoh tadi ada ibadah wajib, ada sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah saat itu. Ya. Mana yang diutamakan? Ini wajib. Contoh misalkan kita datang ke masjid, sholat sudah dimulai Pak. Sudah takbiratul ihram. Boleh nggak kemudian makmum dia tahiyatul masjid di pojok belakang? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena Rasul melarang. Jadi kalau sudah ditegakkan sholat wajib, tidak boleh memulai sholat sunnah. Maka bersegera dengan yang wajib. Gitu ya. Contoh lagi Pak. Ini yang banyak keliru di masyarakat. Di tengah-tengah kita semangat sedekah kemana-mana. Ada orang miskin kita bantu, ada janda muda dibantu ya, dibantu Pak. Giliran dia punya orang tua yang sudah tua renta, tidak bisa bekerja, nggak pernah dibantu. Keliru apa keliru? Keliru Pak. Sedekah untuk orang tua yang sudah tidak mampu, hukumnya wajib kata para ulama. Sedangkan sedekah kepada orang miskin yang bukan apa-apa kita, hukumnya sunnah. Ini kadang-kadang ya, kita mengedepankan yang sunnah malah meninggalkan yang wajib. Masya Allah, itu keliru. Gitu ya, wala alam bisawab. Sekarang gini Pak, kita punya duit, ya, mau beli mobil atau untuk haji. Gimana? Mau, kita belum punya mobil, belum pernah berangkat haji, duitnya pas-pasan. Nek tuku mobil ora haji, haji ora tumbas mobil gitu. Gimana Pak sekarang? Ajak Bapak. Mana diutamakan Pak? Haji hukumnya apa Pak? Wajib. Rasul pernah mengatakan innallaha farada alaikumul hajja fahajju. Allah wajibkan atas kalian haji, maka hajilah kata Rasul. Tapi apa ada dalam Al-Quran? Belilah mobil oleh kalian. Selama kita bisa beraktivitas, punya kendaraan roda 2, ya orang ketang astuti ya nggak apa-apa lah. Astrea 73 ya, honda-honda. Masa Pak Kaji ini Pak Astuti ya apa-apa. Itu ya. Nah, kita beli mobil belum wajib Pak, tapi untuk haji, untuk umroh wajib. Nah, prioritas itu Pak. Ya, antara ibadah mungkinlah mobil udah sunnah gitu ya, karena istri sudah ngomel-ngomel, hujan pengen ke mertua hujan gitu. Tapi tidak sewajib untuk menunaikan haji dan umroh, gitu Pak ya. Diperhatikan, ini masya Allah. Gugurkan kewajiban itu ya. Karena apa? Kalau kita mati dalam keadaan kita mampu haji umroh, belum pernah haji umroh, bagaimana? Dianggap utang Pak. Jadi harta waris belum boleh dibagikan, itu Pak. Kapan warisan dibagikan? Allah mengatakan mimba diwasiyati yusi biha audain. Setelah ditunaikan wasiat dan utang-utang, baru harta yang tersisa sebagai warisan. Jadi anak aja cawe-cawe, Pak warisan nih Pak. Waduh, lemang bapaknya belum haji diminta warisannya. Nanti dulu. Paham ini ya? Orang sudah ngaji paham ini. Masya Allah, itu termasuk. Nah, utang kata para ulama ada 2. Ada utang dengan sesama, ada utang kepada Allah. Apa utang kepada Allah? Haji dan umroh itu. Ya, semangat. Ustaz anu travel, bukan, saya itu bukan promosi. Jangan ya. Itu jangan-jangan dikira Ustaz lagi promosi. Enggak, saya enggak punya travel.
Ya, iya, cuma memang harus diingatkan. Kenapa, Pak? Saya sering mengingatkan orang baru ngeh loh, Pak. Waduh, iya Ustaz ya. Benar, saya itu berapa kali ketemu orang itu akhirnya cerewet akhirnya. Ketemu orang, Mas, kalau udah kelihatan kaya, udah haji belum? Belum nih gitu. Belum nih gitu. Kok belum berangkat? Udah punya mobil, udah punya rumahnya bagus, belum haji. Ada banyak kebutuhan gitu. Begitu jelaskan, astagfirullah, iya ya. Iya baru, iya ya, saya udah wajib loh. Sudah bisa naik mobil kemana-mana. Bayangkan mobil itu berapa juta Pak? 80 juta, 100 juta bisa beli. Haji untuk Allah belum bisa Pak. Coba dipikir lagi Pak. Ya, nah gitu kadang-kadang astagfirullah, berarti selama ini saya lalai gitu Pak ya. Makanya saya cerewet sekarang lah. Alhamdulillah saya nggak punya travel umroh, makanya bebas ngomong gitu. Bebas saya. Kalau itu ya lah ya yang bisnis ya gitu. Alhamdulillah ya, saya bukan promosi, bukan apa. Kita lanjut Pak. Jadi ini anak muda juga nggak apa-apa Ustaz. Saya belum kawin, apa haji boleh? Boleh sekali. Ya, apa kawin harus duitnya banyak? Enggak harus. Tapi kalau haji sudah mampu haji. Gitu ya. Nah, Rasul mengatakan, Allah mengatakan, dan tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai ya daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Kemudian, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah, dan hambaku yang dia senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi nafilah itu istilah lain dari ibadah sunnah Pak. Dan tidaklah ada orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan ibadah yang sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia. Masya Allah nih Pak. Kita kalau menginginkan mendapatkan cintanya Allah, bagaimana? Lakukan selain ibadah yang wajib, lakukan ibadah yang sunnah. Ini keutamaan ibadah yang sunnah Pak. Apa tadi? Kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Manfaat yang kedua dari kita menjaga ibadah yang sunnah adalah apa? Akan melengkapi dan menyempurnakan ibadah wajib yang belum sempurna. Makanya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk apa? Lihat sholat wajibnya hamba. Suruh lihat sholat wajibnya. Karena sholat itu penentu Pak, penentu. Saya Rasul pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat sholaha sa'iru a'malihi wa idza fasadat fasadat sa'iru a'malihi. Jika sholatnya baik, sholatnya sempurna, maka semua amalan dianggap baik. Namun jika sholatnya rusak, semua amalan dianggap rusak. Maka Allah lihat dulu, lihat sholat wajibnya. Ketika sholat wajibnya kok belum sempurna, ya masih ada kurang khusyuknya, ada kurang tumak ninahnya dan sebagainya, itu bagaimana? Allah perintahkan untuk melihat sholat sunnahnya. Jika ada sholat sunnah yang ada, maka sholat sunnah ini akan apa? Akan menyempurnakan sholat wajib. Makanya penting sekali Pak. Ini manfaat yang kedua. Apa tadi? Pertama, kita menjaga sholat ibadah sunnah itu, yang pertama apa tadi? Mendapatkan cintanya Allah. Yang kedua, akan menyempurnakan ibadah wajib kita yang belum sempurna. Masya Allah. Ya seperti puasa Pak. Kita puasa Ramadan kan ada hal-hal yang apa? Mengurangi pahala. Seperti orang berpuasa tapi omongannya kadang-kadang kotor. Masih gampang marah. Dagangan karo nopo bohong. Apa berambangnya pinten nggih? 50.000 lagi larang kok. Ya 45 ya. Tukune orang ulih kok. Padahal tukune 30. Nih kan? Kira-kira berpengaruh nggak dengan puasa kita? Pengaruh. Dodol plastik. Biar Pak, nggih sebal ya 50.000. Karo tanggane ya 40 ya. Belah 40. Tukune bareng ulih. Padahal tukune 30 nih. Hati-hati Pak nggih.
Masya Allah. Ini bisa mengurangi pahala puasa kita, Pak. Kita nggak sadar, memang tidak batal puasa kita, tapi tidak sempurna. Gimana caranya, Pak? Menyempurnakan puasa kita. Perbanyak puasa-puasa sunnah. Nah, Masya Allah. Jadi ini keutamaannya. Jadi Allah akan mendapatkan cintanya Allah. Ustadz, memang kalau kita mendapatkan cinta Allah, apa sih keutamaannya? Ya, apa gitu, Pak? Apa keutamaannya sih kalau kita mendapatkan cintanya Allah? Allah menyebutkan di kelanjutan hadis. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya ketika dia megang sesuatu, dan warijlahu allati yamshi biha, dan aku kata Allah menjadi kakinya ketika dia berjalan. Apa maknanya di situ? Apakah Allah betul-betul menjadi mata, telinga dan hati kita? Bukan seperti itu. Maknanya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Terus menjadikan kita lurus. Allah menjadikan apa yang kita lihat adalah apa yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Allah jaga. Ya, Allah jaga dari melihat apa yang Allah haramkan. Ketika Allah menjadi pendengaran kita, maknanya apa? Allah akan jaga telinga kita ini agar tidak mendengar apa-apa yang Allah murkai. Itu maknanya. Menjadikan tangan kita ini hati-hati, ya, mau megang sesuatu halal atau tidak. Nah, Allah akan luruskan kita, Pak. Demikian juga kaki. Intinya apa? Allah akan menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk apa? Di jalan kebenaran. Itu jika kita telah mendapatkan cintanya Allah Subhanallah. Karena tadi, Pak, bahwa kita bisa mendapatkan cintanya Allah karena amalan. Karena ketakwaan, ya, dan kita menjaga ketakwaan memang akan mendatangkan penjagaan Allah. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul pernah mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Ya tadi kata para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu, yaitu kita jaga batasan-batasan Allah, kita jaga perintah-perintahnya dengan mengerjakan, kita jaga larangannya dengan menjauhi perintah larangan tadi. Maka apa? Allah akan jaga kita. Apa yang Allah jaga dari kita? Kata Ibnu Rajab, dua. Dalam kemaslahatan dunia dan pada kemaslahatan agama kita. Dunia kita seperti apa? Allah akan jaga fisik kita. Allah akan jaga harta kita. Allah jaga anak dan keturunan kita, Pak. Kalau kita menjaga ketakwaan, Allah jaga fisik kita. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau bercerita, Pak. Di masa dahulu ada seorang ulama umurnya 100 tahun lebih, Pak. Masya Allah. Wong Majenang umurnya 100 tahun, Pak. Sering linglung, Bang, ya. Rebutan dir karo putune. Dir-diran karo putune 100 tahun. Bendina gelut bae karo mantune ngapa? Mantu ora apa ya maam mertuane itu. Padahal demi madang orang rampung ya. linglung itu, Masya Allah, ya, linglung dia. Tapi ternyata di masa itu ada ulama 100 tahun lebih umurnya, pendengarannya jelas itu, penglihatannya kayak anak muda itu. Bahkan apa didapati dia lompat dengan lompatan yang tinggi, Pak. Ya, mungkin pengen mengedekan orang sama menek deh gitu. Subhanallah. Maka ditanya, Mbah Syekh, kenapa Anda seperti itu gitu ya? Apa kata orang tadi? Hadhil jism hafidtuha fi sighar minal ma'asi wa dzunub fahafidhaha Allahu fi kibar. Sesungguhnya fisik ini dulu aku jaga di masa mudanya dari dosa dan maksiat.
maka Allah jaga di masa tuanya. Masya Allah, fisik Allah jaga. Kenapa? Di masa mudanya biasa dijaga dari kemaksiatan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah jaga, apa kata beliau? Allah jaga harta dan anak keturunannya. Kemudian beliau mencontohkan di dalam surat Al-Kahfi, Pak. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah perjalanan Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Ya, intinya Nabi Musa hendak belajar kepada Khidir, tapi kata Khidir, boleh, tapi syaratnya satu, la tas'alni an syai', kamu jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu pun. Kata Musa, siap, saya bersabar. Maka melakukan perjalanan, ya, naik perahu gratis. Begitu sudah diantarkan ke tempat tujuan, perahunya dirusak, ditenggelamkan, Pak. Ya, nggak sabar, kata Musa alaihissalam, dir, kok banget tentem Musa. Itu nuti gratis malah dirusak. Meneng aja takon. Oh iya, kelalen kata ini. Jalan lagi, Pak. Ada anak lagi main di situ. Oke, mungkin apa ya, mungkin lari-lari, main bola atau dir-diran itu, tiba-tiba dipanggil yang paling ganteng, Mas ini, Mas, dek sini deh. Dicekek sama Khidir kepalanya, ya mati. Astagfirullah, kata Nabi Musa, dir, tiga anak nggak punya salah kamu bunuh, meneng aja takon. Kemudian yang ketiga, kemalaman, Pak. Kemalaman itu. Jadi kemudian Nabi Musa dan Khidir datang ke sebuah kampung. Pengen apa? Pengen bermalam di situ dan biar dijamu secara gratis, Pak. Ternyata kampung itu punya aturan. Apa aturannya? Tidak boleh terima tamu di malam hari. Akhirnya apa? Diusir Nabi Musa itu. Sedang lungang anak, pergi, Pak. Nah, sambil diusir itu ngerundel. Tiba-tiba apa? Di pojokan kampung ada tembok mau rubuh. Ini yang kita fokuskan di sini. Ada tembok mau rubuh. Maka oleh Khidir alaihissalam diangkat kembali. Nabi Musa protes lagi. Dir, wong kita mau pengen nginep nggak boleh, mau makan malam nggak dikasih, ada tembok malah dibenerakan. Jajal minta bayaran lumayan. Apa kata Khidir? Lah, sekarang kamu 3 kali nanya sama saya. Sudah, sekarang kita berpisah. Nah, saya fokus yang ketiga ini, Pak. Ya. Kenapa ada tembok tadi dibenarkan kembali? Allah mengatakan, wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Adapun tembok tadi adalah tembok miliknya 2 anak yatim di kota itu. Dan di bawah tembok ini, kata Allah, terdapat simpanan harta anak yatim tersebut, Pak. Andikan tembok itu roboh ke situ, sudah, kalau temboknya sangat tebal, sangat tinggi, Pak, itu harta bisa-bisa tidak bisa diambil. Apa sebabnya? Allah mengatakan satu sebabnya. Allah jaga harta tadi, wa kana abuhuma sholiha, karena dulu bapak ibunya anak yatim itu adalah orang yang soleh. Coba, yang soleh bapaknya, kemudian apa? Allah jaga itu hartanya itu, harta peninggalannya. Subhanallah, ya. Ini Bapak sekalian. Ya, ini. Jadi demikianlah. Jadi Allah mengatakan, jika aku telah mencintainya, ya, maka aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, menjadi penglihatannya ketika dia melihat, dan menjadi tangannya ketika dia memegang sesuatu, dan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Intinya apa? Allah akan luruskan dia, ya, Allah akan mudahkan dia untuk melangkahkan kaki kepada kebaikan, dan Allah lindungi dari berbagai macam keburukan, ya, dan lain sebagainya. Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, Allah melanjutkan ucapannya, wala in sa'alani la a'taituhu. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan bagi orang yang telah mendapatkan cintanya Allah. Apa itu? Wala in sa'alani. Jika dia minta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Ini gimana? Masya Allah. Jika dia minta kepadaku, akan aku berikan kepadanya. Ini, Pak. Karena kalau seorang yang sudah mendapatkan cintanya Allah tadi, sebagai para wali-wali Allah tadi, kapan dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, Pak. Ya. Dan orang yang mendapatkan cintanya Allah itu, atau wali Allah itu,
tidak ada ciri-ciri khusus, Pak. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa wali Allah itu tidak ada ciri-ciri khusus. Apa wali Allah ciri-cirinya? Pakai sorban abang, ya, atau putih, serba putih? Enggak. Tidak ada ciri khusus. Atau jidatnya hitam? Enggak mesti itu, Pak. Itu ya, enggak mesti. Jadi ciri-cirinya itu wali Allah itu kapan dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Bahkan dulu dikisahkan, Pak, di kota Madinah. Di kota Madinah terjadi kemarau yang sangat panjang, Pak. Kemarau sangat panjang. Pemerintah saat itu bersama ulama dan kaum muslimin melakukan sholat istisqa. Sekali sholat belum juga turun hujan, 2 kali berkali-kali, Pak. Ribuan kaum muslimin sholat istisqa belum Allah kabulkan, yaitu diturunkan hujan. Namun suatu ketika Bapak sekalian, di tengah malam di kota Madinah, di Masjid Nabawi, ya, ada orang di depan lagi ibadah, Pak. Tiba-tiba datang seorang lelaki hitam. Hitam karena memang kenapa? Gelap, ya, nggak ada lampu. Tiba-tiba lelaki tersebut sholat di salah satu tiang masjid. Sesolat, angkat tangannya berdoa dengan suara lirih, ya Allah, Engkau telah mengetahui bagaimana kami penduduk Madinah mengalami kemarau yang sangat panjang sampai kita kesusahan air. Ya Allah, mohon turunkan hujan kepada kami. Masya Allah. Apa terjadi, Pak? Orang tersebut belum menurunkan tangannya, sudah terdengar apa? Geledek yang sangat keras di langit sana. Geledek. Ya. Kemudian apa? Tidak lama kemudian tiba-tiba turun hujan yang sangat deras itu. Maka orang yang di depan tadi kan penasaran. Ini siapa ini? Dia baru berdoa tiba-tiba turun hujan itu. Akhirnya diikuti, Pak. Oh, ternyata orang tersebut masuk salah satu rumah di pojokan kota Madinah. Rumahnya kecil, Pak. Wis, berarti besok pagi tak datangi orang ini. Orang tadi balik ke masjid. Keesokan harinya, selesai sholat subuh agak siang dikit, orang tadi langsung datang ke rumah tadi, Pak. Ngetok pintu. Tuk, 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 assalamualaikum. Gak ada yang jawab, Pak. Berkali-kali salam tidak ada yang jawab. Malah yang menjawab rumah sampingnya, Pak. Orangnya keluar. Gimana, Pak? Ada perlu apa? Ini kok saya pengen ketemu si bapak yang tinggal di rumah ini. Oh, orangnya barusan pamitan pindah dari sini. Memang beliau siapa? Kata itu, beliau tuh sini ngekos, ngontrak di sini. Yang punya rumah saya. Ditanya, emang kerjanya apa? Apa kerjaannya? Tukang sol sendal sepatu, Pak. Beliau kalau sehari-harinya keliling di pasar atau di masyarakat sol sepatu. Subhanallah. Perhatikan ya. Ini orang yang tidak dikenal, orang yang tidak nampak pada dirinya apa kesolehan, tidak nampak pada dirinya. Mohon maaf ya, orang itu kan bukan pekerjaan yang bergengsikan gitu, sol kesana kemari. Tapi masya Allah, begitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan. Itulah, Pak. Ya, jika dia minta kepadaku, akan aku kabulkan. Makanya dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan ruba ash'atha akhbara madfu'un bil adwa lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Berapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, bajunya penuh dengan debu dan kotoran. Gitu ya, ketika dia datang ke rumah orang ditolak, nggak mau didengar, ya minta pertolongan nggak ada yang bantu. Tapi apa kata Rasul? Andaikan sekali saja dia minta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan permintaannya. Coba. Maka yang namanya kesolehan itu nggak nampak gitu. Wali Allah nggak nampak gitu ya. Iya, tapi terkadang seperti itu. Tapi bukan mau nanya, berarti kita kumul-kumulan, nggak seperti juga. Orang itu seminggu. Itu bukan seperti itu ya, masya Allah. Tapi bagaimana hati itulah. Seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, wala ini sta'adzani la'u'idzannahu. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadanya perlindungan. Masya Allah. Luar biasa Bapak sekalian, ini hadis qudsi yang luar biasa. Apa faedahnya? Apa faedah yang dapat kita ambil
dari hadis ini? Satu, yaitu tentang keutamaan wali Allah. Keutamaan wali Allah tadi. Jadi orang kalau sudah menjadi wali Allah, apa tadi wali Allah cirinya? Beriman dan bertakwa. Bukan orang bisa ngilang, awas ya ini. Nanti kalau tanya siapa wali Allah, bisa mabur, bisa ngilang, astagfirullah. Bukan. Gitu ya. Jadi keutamaan wali Allah apa tadi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dia. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa amalan-amalan yang wajib, ya, amalan-amalan yang wajib lebih afdol daripada amalan-amalan yang sunnah, gitu ya. Ya, amalan yang wajib lebih afdol, lebih utama daripada amalan-amalan yang sunnah. Makanya tadi misalkan sedekah ya, kalau kita masih punya, jadi gini Pak, urutan sedekah yang paling utama, yang wajib, yaitu apa? Bersedekah, berinfak kepada istri dan anak, itu wajib. Ustadz, bagaimana kalau istri kita orang mampu, istri kita bisa bekerja sendiri, suami tetap wajib, gitu ya. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum min ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Keutamaan laki-laki itu ada karena apa? Mereka memberi nafkah kepada istrinya. Walaupun istrinya mampu, gitu Pak. Suami wajib memberi apa? Nafkah kepada istri. Ustaz, kalau gimana kalau istrinya merelakan? Ya alhamdulillah. Untung jenengan nih Pak. Tapi jangan gak dapat pahala, jangan seneng bojone nggak bisa kerja, berarti duitnya bisa untuk jalan-jalan. Keliru Pak. Jalan-jalan bukan sunnah, bukan wajib. Nafkahi istri Pak, wajib, perhatikan ya. Iya gitulah. Masya Allah. Ini yang pertama, anak istri wajib. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua, apalagi kata para ulama, ketika orang tua sudah tidak mampu, sedangkan kita mampu, hukumnya fardu ain. Ustaz, bagaimana kalau kita misalkan 4 bersaudara, apakah tiap bulan kemudian kita patungan untuk orang tua? Medit amat jenengan Pak. Kalau memang kita bisa sendiri ngasih orang tua, kasih Pak. Apa nggak harus ngajak kakak adik? Nggak perlu. Kecuali kakak adik mengasih, monggo gitu. Tapi kita sebagai anak bisa memenuhi kebutuhan orang tua sepenuhnya, lebih bagus. Pahala kita dapatkan, gitu ya. Makanya jangan pernah Pak kita iri loh, enak adik ya kakak nggak pernah ngasih orang tua, keliru Pak. Siapa yang butuh pahala? Kita kan. Nah gitu. Nah ini yang kedua. Jadi kemudian yang ketiga adalah apa? Sedekah kepada kerabat, paman, bibi, kakak, adik itu ya. Nah itu baru, itu nomor 3. Yang nomor 4-nya baru sedekah secara umum. Kalau ternyata anak istri sudah kita nafkahi, orang tua pun sudah kita bisa nafkahi, kerabat kita sudah, bagaimana keempat? Silahkan kita mau sedekah kemanapun. Seperti jenengan itu lihat ke depan itu ada gedung banyak bambunya, itu kenapa nggak dibangun? Belum ada duitnya Pak, gitu maksudnya. Ya maksudnya apa? Bagi jenengan yang istrinya sudah cukup, anaknya sudah, orang tua sudah, kerabatnya sudah, itu memanggil-manggil jenengan. Niku maksudnya Pak ya. Ustaz lagi ngumpul iya ngemben Pak. Itu untuk akhirat jenengan niku Pak. Gitu ya. Nah, itu faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Allah itu punya sifat cinta. Ya, tentunya sifat cinta Allah itu tidak sama dengan cintanya manusia. Perhatikan. Kita menetapkan sifat bagi Allah tidak mengharuskan menyamakan dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama semisal dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan, ini kaidah ahlu sunnah. Di dalam kita menetapkan sifat Allah, jangan pernah kita samakan dengan sifat makhluknya. Ya, gitu ya. Masya Allah. Kemudian faedah yang berikutnya, keutamaan orang yang mendapatkan cintanya Allah tadi.
Apa yang pertama? Allah akan menjaga semua anggota tubuhnya. Mata agar tidak melihat apa yang Allah haramkan, lisan pun demikian, tangan, kaki, pendengaran, ya Allah akan jaga. Kemudian apa lagi? Kapan kita minta kepada Allah, Allah akan segera kabulkan. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang pertama. Sebelum saya lanjutkan, barangkali disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilakan. Aman nggih? Ya, bismillah. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Berkata penulis kitab Ats-Tsani yang kedua, an Anasin radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu. Anas bin siapa? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik ini? Anas bin Malik adalah sahabat Rasul dan pembantu Rasul. Anas bin Malik, beliau membantu Rasul selama berapa? 10 tahun, Pak. Masya Allah, 10 tahun membantu Rasul. Rasul mau bepergian, beliau yang menyiapkan kendaraannya, perbekalannya, semua dipersiapkan. Ya, ketika Anas masih kecil saat itu, ibunya datang kepada Rasul, ini Anas bin Malik. Aku datangkan ke sini untuk apa? Untuk membantu engkau. Padahal apa? Yang melamar diri membantu Rasul itu banyak, Pak. Banyak. Tapi apa? Tidak semua yang menawarkan diri diterima Rasul. Ya, makanya orang yang bisa membantu Rasul itu keutamaan khusus. Ya, keutamaan khusus. Yaitu apa? Bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Makanya kalau kata para ulama, ya, Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kata para ulama, al-muksiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar wa Anasun. Nah, ini Anas nomor 3, Pak. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah tadi, hadis pertama. Kemudian Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat wal bahru, al-bahru maksudnya Ibnu Abbas. Ini tingkatannya. Kemudian kal Khudri, Abu Sa'id al-Khudri. Yang keenam baru wa zaujatun Nabi, istri Nabi itu Aisyah. Ini urutannya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ada ucapan yang sangat luar biasa dari Anas ketika ditanya, "Ya Anas, engkau bersama dengan Nabi berapa lama?" 10 tahun. Kata Anas, "Apa yang kamu dapati?" "Selama 10 tahun aku bersama dengan Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan, 'Ya Anas, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini?'" Masya Allah. Apa yang kita ambil di situ? 10 tahun, Pak, pembantu loh, Pak. Dan jenengan punya pembantu untuk sebulan dibentak-bentak sering, betul, Pak? Ya kadang-kadang sebulan ping telu, Ustaz. Astagfirullah. Rasul 10 tahun belum pernah bentak, Pak. Apalagi bentak mengatakan, "Kenapa kamu gak kerja seperti itu? Kenapa kamu seperti itu?" Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi yang luar biasa. Tetapi sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa Anas bin Malik pun luar biasa ketika bekerja. Jajal, Pak, jenengan punya karyawan, nisuk kerja nang sawah ya, nandur pari, wis nandur. Berangkat pagi-pagi, siang jam 10 dilihat lagi pada udut nang galengan udut. Udut. Jam 11 ditiliki, "Pak, urung rampung udut dijajal." Ngesok ora kejamani gitu. Ya, Pak, coba lawang suruh kerja udut baik ngelindingi setengah jam, udut wong gede banget, udut semene gitu. 2 jam tapi rampung. Apa dibiarkan? Nggak mungkin kan, dia ngesok bubar lah surah kerja maning lah gitu. Ini menunjukkan Anas bin Malik ketika bekerja dengan Nabi setulus hati. Pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab gitu loh, Pak. Jadi jangan didalil gitu ya. "Oh, saya kan karyawan, ya bos saya harus kayak Rasul." Harusnya kita juga harus kayak Anas bin Malik gitu loh, Pak. Iya kan? Kerjanya serius. Kapan jam kerja ya itu. Nah, anak bosnya yo kerja, bosnya luar. Wah, pijitan ngarok tangga. Gak boleh, Pak, hati-hati itu ya. Apalagi kalau gajian pengennya lengkap, kurang 5.000, bos, kurang 5.000. Nah, hati-hati, Pak. Boleh tidak boleh. Ini termasuk mutaffif, Pak.
Ya Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Siapa mereka? Orang yang kalau nimbang untuk dirinya pengen yang nopo anget Pak, syukur-syukur panas gosong di sana. Tapi kalau nimbang untuk orang lain dikurangi. Lah niku Pak, awas hati-hati. Kata para ulama seperti Sa'imid, orang curang bukan dalam nakar dan nimbang, tapi termasuk karyawan. Kalau gajian pingin full, syukur-syukur anak bonusnya, tapi giliran kerja segelem dhewe. Kayak bosnya lunga, wah kayak turun nang sofa kayak bos gitu ya. Iya, subhanallah, hati-hati nih, ini bagi karyawan ya, hati-hati karyawan ini. Nah, bahaya ada di hadapan Anda. Ini Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wajal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadits qudsi sama Pak ya. Ini hadits qudsi. Qala, Allah berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran." Kita berharap kepada Allah